Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 regresi linier. Ini kita akan membahas dua bentuk persamaan. Satu bentuk Y sama dengan AX dan satu lagi nanti bentuk Y sama dengan AX plus B. Pertama kita akan membahas bentuk Y sama dengan AX. Jika ada sebuah data yang trennya cenderung linier, maka kita bisa menggunakan bentuk persamaan Y sama dengan AX untuk memodelkan tren data tersebut ke persamaan matematika, atau proses ini disebut dengan regresi. Tuh. Proses regresi dilakukan untuk menentukan konstanta A untuk kasus persamaan ini ya, Y sama dengan AX. Karena A ini yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Contohnya, jika diberikan sebuah data sebagai berikut, ini ada data X, ada data Y, terdiri dari 5 data ya, atau 5 baris. Maka proses regresi seperti ini. Yang pertama, langkah 1, untuk pasangan X, Y, Y, errornya adalah selisih dari Y persamaan. Y persamaan itu apa? Ini ya. Y sama dengan AX ini dengan Y data. Atau kalau kita matematiskan, error untuk setiap baris I itu sama dengan AXI dikurang YI. AXI itu adalah Y persamaan, YI adalah Y data. Kemudian langkah kedua, kita menentukan SSE atau sum of square error. Artinya adalah error yang kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jumlah dari error yang dikuadratkan. Seperti ini. Ini adalah error yang di dalam kurung AXI dikurang YI, kemudian kita kuadratkan. Nah, masing-masing setiap data ke I-nya ini kita jumlahkan dari data ke 1 sampai data ke N. Nah, kalau kita tabulasi seperti ini tadi ada data yang kita jadikan contoh. Kemudian yang dimaksud dengan SSE ini adalah kita punya Y hasil dari persamaan, nanti berapa nilainya, kemudian ini kita kurangkan, ini kurang ini kurang ini kurang ini, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, itu disebut dengan SSE. Gitu. Kemudian langkah ketiga, menentukan nilai A terbaik. Apa definisi terbaik? Yakni yang memberikan SSE paling minimum, paling kecil gitu. Jadi sebisa mungkin errornya itu kecil. Nah, itu akan didapatkan jika turunan pertama terhadap A-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi SSE ini kita turunkan terhadap A, itu harus menghasilkan 0 gitu, agar supaya dia paling minimum. SSE-nya itu apa? Tadi ya, sigma Y persamaan dikurang Y data, kita kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian kita turunkan terhadap A. Udah ini ya, paham semua kan kalau kita ada turunan seperti ini, jadi yang pangkatnya ini kita turunkan ke depan, jadi di sini. Kemudian normal. Nah, setelah itu kita turunkan yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini kan yang nempel sama A kan cuma XI. Nah, AXI kita turunkan terhadap A, berarti tinggal XI-nya aja. Seperti ini. Itu. Kemudian duanya hilang, XI-nya kita bisa masukkan ke sini, jadi AXI kuadrat sama AXI YI. AXI kuadrat sama XI YI. Kemudian sigmanya juga bisa masuk satu-satu ke sini. Ini masuk satu-satu ke sini. Jadi masing-masing punya sigmanya. Nah, sehingga jadi seperti ini. Betul, ini sudah kita masukkan jadi seperti ini. AXI kuadrat sama XI YI. Sigmanya kita masukkan, kemudian yang negatif kita pindah ruas kanan. Sehingga A sigma dari XI kuadrat itu sama dengan sigma dari XI YI. Sehingga untuk mendapatkan A, ya ini tinggal turun ke bawah. Sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat. Atau sigmanya kita keluarkan, jadi tinggal kita operasikan yang ini saja. Itu untuk mendapatkan konstanta A. Langsung saja, sekarang kita coba di kasus yang tadi, contoh yang tadi. XI YI berarti X dikali Y. Untuk yang data pertama, X1 Y1 berarti 2 kali 4. Terus data kedua 4 kali 10. Dan seterusnya kemudian kita jumlahkan.
Kemudian untuk x kuadrat yang ini kita kuadratkan 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, kemudian kita jumlahkan. Sehingga ketemulah nilai sigma dari XY itu adalah ini 498. Kemudian sigma dari x kuadrat adalah 220. Kemudian kalau kita bagi ya 498 dibagi 220 ketemu 2,26. Jadi ketemulah konstanta A-nya gitu. Sehingga kita langsung masukkan aja Y sama dengan AX, A-nya kita masukkan tadi 2,26 seperti ini. Nah, kalau kita plotkan, ini data, yang titik-titik itu data, kemudian kita plotkan persamaan garis ini, Y sama dengan 2,26X. Jadi kalau X-nya 1, kita kali 2,26, ketemu nilainya berapa. Kalau X-nya 4, kita kali 2,26, ketemu berapa. Nah, ini sudah kita tabulasikan seperti ini. 2,26 dikali 2 ketemu 4,52. 2,6 dikali 2,26 dikali dengan 4 ketemu 9,04 dan seterusnya. Kemudian errornya gimana cara ngitungnya? 4,52 dikurang 4 ketemu 0,52. 9,04 dikurang 10 sekian. Kemudian kita kuadratkan, kemudian kita total ketemu 2,712. Nah, nilai SSE yang sebesar 2,712 ini itu merupakan nilai yang paling minimum. Nah, ini udah yang paling minimum sehingga menghasilkan ya seperti ini gitu. Nanti untuk masalah kemiripan, keakuratan dari prediksi persamaan terhadap data akan kita bahas minggu depan di pertemuan 11. Jadi kita belum membahas seberapa akurat persamaan ini terhadap data. Selanjutnya kita masuk ke bentuk YAX plus B. Jadi selain bentuk persamaan Y sama dengan AX, sebuah data yang trennya cenderung linear dapat juga dimodelkan ke bentuk persamaan matematika Y sama dengan AX plus B. Terus bedanya gimana? Itu bedanya adalah intercept atau konstanta B. Apa itu intercept? Mengindikasikan bahwa jika X pada data bernilai 0, Y tidak sama dengan 0. Itu ada nilainya, yaitu konstanta B. Karena tidak semua persamaan tuh dimulai dari X0, Y0. Enggak kan? Kadang X-nya 0 tuh dia udah punya data Y. Gitu. Kemudian sama juga regresi dilakukan untuk menentukan konstanta A dan B. Karena di persamaan ini konstanta yang belum diketahui adalah A sama B-nya. Dengan metode kuadrat terkecil. Sama seperti tadi. Jika diberikan sebuah data sebagai berikut. Ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya beda lagi dengan yang tadi. Maka proses regresinya adalah ini seperti ini. AX plus B, ya kan? Langkah pertama adalah sama seperti ini, kita cari errornya. Error selisih dari Y persamaan tuh ini AX plus B, ini ya. AX plus B dengan Y data. Nah, ini Y persamaan, Y data. Ini errornya gini. Gitu. Kemudian sama menentukan SSE lagi, sum of square error, jumlah dari error yang dikuadratkan. Ini error ya, AXI plus B itu Y persamaan dikurang YI Y data, kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan. Sama seperti yang tadi, bedanya cuma di sini aja Y persamaannya. Nah, Y persamaannya berubah. Kalau kita tabulasi seperti ini, AX I plus B. Jadi kalau AX1 plus B, AX2 plus B sesuai dengan garis datanya, errornya, maka ya udah ini tinggal dikurangi dengan Y ini gitu. Kemudian kita kuadratkan, kita jumlahkan tuh disebut dengan SS. Langkah ketiga, menentukan nilai A. Nah, nih A sama B yang terbaik. Apa indikator terbaik? Yaitu memberikan SSE minimum dengan cara turunan pertama terhadap A dan turunan SSE terhadap B itu sama dengan 0. Karena ini ada dua variabel, berarti kita menurunkan 2. Sebenarnya turunannya 1, cuman terhadapnya jadi ada 2. Jadi terhadap A itu harus sama dengan 0, terhadap B juga harus sama dengan 0. Persamaannya sama, persamaan SSE-nya ini sama, kita lihat ini sama dengan ini. Cuman bedanya adalah diturunkan terhadap A, diturunkan terhadap B. Seperti apa terhadap A? Ya, ini seperti yang tadi, variabel ini yang ada konstanta A-nya adalah ini. Itu. Jadi perhatikan baik-baik.
Langkah pertama kita turunkan dulu yang di luar kurung, 2 pindah ke depan. Seperti ini, 2 pindah ke depan, dalam kurungnya tetap. Kemudian kita turunkan yang ada di dalam kurung. Dalam kurung kan yang nempel dengan A kan X1 ini, XI. A, XI kita turunkan terhadap A, maka tinggal XI-nya aja. Seperti biasa, ini maju ke sini, kemudian ini maju ke sini, ini juga ke sini, kemudian sigmanya juga masuk satu-satu ke sini, jadi masing-masing punya sigma ini, sehingga jadi seperti ini. Ini kita masukkan dulu ya xi-nya ke sini, jadi a xi kuadrat, b xi, min y xi, seperti ini. Kemudian sigmanya juga kita masukkan satu-satu seperti ini, sigma a xi kuadrat, sigma b xi sama dengan ini kan minus ya, minus pindah ruas jadi positif. Nah, ini karena konstanta ini bisa di luar sigma. Karena pada dasarnya yang kita totalkan adalah ininya. Karena yang mempunyai data I adalah ini. A kan nggak mempunyai data I. Data ke satu, data kedua nggak ada. Yang ada kan ini. Gitu. Sehingga hasil turunan pertamanya ini kita titik-titik. Ini adalah persamaan pertama. Gitu. Persamaan pertama adalah persamaan turunan DSSE kita turunkan terhadap A. Kemudian kalau terhadap B gimana? Gitu. Sama juga. Ini persamaannya sama. Yang beda adalah turunan terhadap B. Turunannya juga sama, ini yang kuadrat ini kita turunkan dulu ke depan jadi seperti ini. Kemudian yang di dalam kurung juga sama, nggak berubah. Selanjutnya yang diturunkan terhadap B. Di sini yang ada konstanta B adalah B. B kita turunkan terhadap B maka menghasilkan nilai 1. Jadi ini sama juga kalau masuk ke sini ya dikali 1 semua. Itu dikali 1 semua, sigmanya juga masuk ke sini. Tuh. Sehingga jadi seperti ini. Ya, kemudian kalau sigmanya masuk seperti ini. Ini B nggak punya data dari data ke-1, kedua, ketiga. Maka kalau sigma masuk ke B ini itu cuman adalah jumlah datanya aja N. Jadi nggak sigma karena B ini kan juga konstanta. Dia nggak mempunyai data per baris. Kalau ini kan punya XI, X di baris pertama, X2, X di baris kedua. Ini juga sama Y1, Y2. Sehingga karena ini tidak mempunyai baris, jadi N-nya aja, jumlah datanya itu berapa digandeng dengan B. Nah, ini kita sebut dengan persamaan kedua. Kenapa? Nanti akan kita eliminasi persamaan dan persamaan kedua. Secara umum kita gunakan solusi SPL ya. Nilai A dan B kemarin ada banyak, ada bisa pakai eliminasi, eliminasi Gauss gitu kan, atau metode Cramer dan lainnya. Ini persamaan yang mau kita selesaikan SPL-nya. Ini sama-sama konstanta A, ini sama-sama konstanta B, kemudian ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan data ini? Ya kita tabulasi. Sigma XI kuadrat, berarti XI kuadrat ini kita kuadratkan, ketemu hasilnya ini 220. Sigma XI ini kita total jadi 30, sigma XIYI ini totalnya ini. Kemudian yang ini adalah sigma XI, sudah ada, sama sigma YI di sini 92. Nah, sehingga kalau kita masukkan XI kuadrat ini kan 220 ya. Jadi 220A, kemudian XIB, XI-nya itu adalah 30, 30B, kemudian XIYI adalah ini 646. Kemudian yang bawah XI digandeng dengan A, XI-nya 30, 30A. Kemudian N jumlah datanya ada 5 ya, ada 5, berarti kita masukkan 5B. Kemudian sigma YI atau 92. Nah, dari sini kita bisa pakai banyak penyelesaian untuk SPL yang tadi sudah saya sebutkan. Cuman karena ini sederhana, kita pakai eliminasi saja. Jadi ini biar sama, ini dikali 6 baris ini. Jadi 5 kali 6, 30, 30 kali 6, 180, 92 kali 6 ini. Hingga nanti ini tinggal kita kurangi supaya ini bisa hasilnya 0. 30 dikurang 30 kan 0. Hingga 220 dikurang 180 sisa 40A, 646 dikurang 552 94, sehingga A-nya adalah 2,35. 2,35 kita masukkan ke sini, 30 kali 2,5 ditambah 5B sama dengan 92, sehingga B-nya adalah 4,3. Ketemu A-nya sekian, B-nya sekian.
Terakhir kita plotkan kurva hasil regresinya dan kita masukkan AB-nya ini. A-nya kita masukkan, B-nya kita masukkan, jadi seperti ini. Y sama dengan 2,35X plus 4,3. Nah, kalau kita plotkan jadi seperti ini. Ini yang titik-titik ini datanya, ini yang merah adalah kurva persamaan garis ini. Nah, terus kalau kita tabulasikan, ini seperti ini. Y persamaan tadi 2,35X plus 4,3 seperti ini. Jadi datanya 9, hasil persamaan 9, errornya 0. Datanya 14, ternyata hasil persamaan 13,7, selisihnya minus 0,3. Dan seterusnya, errornya ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlah menjadi ini, 6,3. Sehingga nilai SSE sebesar 0,3 merupakan nilai SSE yang paling minimum didapatkan. Nah, ini nilai segini ini udah paling minimum karena kita udah tadi turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini, agak mirip dengan datanya ya, walaupun punya selisih sedikit seperti ini. Nah, untuk keakurasian dari persamaan ini terhadap data, nanti kita akan bahas di minggu depan di pertemuan 11. Oke, seperti itu aja. Selamat belajar. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di komen atau di chat di SSO ya, di Kulon. Intinya diulang-ulang pelajarannya, kemudian juga dari web juga ada di materinya di blog saya. Jadi kalau mau dengar penjelasannya di sini, kalau mau baca materinya juga sudah ada. Semua sudah saya tuliskan di Kulon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.